Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, shalom. Puji Tuhan, di pagi yang indah ini kita akan masuk dalam ibadah Minggu Biasa 14 Gereja Kristen Jawa, Minggu 8 Agustus 2021 dengan tema Hidup sebagai Orang Merdeka. Marilah sebelum kita masuk dalam ibadah pada pagi hari ini, kita mengambil saat teduh untuk kita menghayati berkat penyertaan Tuhan di sepanjang hari-hari yang telah kita lewati. Dan kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan. Saat teduh dimulai. Cukup? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah Minggu Biasa ke-14 dengan tema ibadah kita adalah Hidup sebagai Orang Merdeka. Kita akan bersama-sama untuk datang menyembah kepada Tuhan, dan mari kita masuk ke dalam pelatarannya yang Maha Kudus dengan penuh sukacita. Syukur kepada Allah. Kita angkat pujian bagi Tuhan melalui Kidung Jemaat 222B bait 1 dan 7. Agungkan kuasa namanya. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara semua. Saudaraku yang terkasih, merdeka seringkali dimaknai sebagai bebas, tidak terkena tuntutan, leluasa bertindak, lepas dari sesuatu keadaan yang menindas, dan tidak bergantung pada orang atau suatu yang lain. Merdeka dalam arti leluasa, terutama di era teknologi informasi masa pandemi, bisa dimaknai sebagai memiliki peluang bebas untuk menggunakan media sosial, mengakses dan mengirim informasi. Bebas untuk vaksin atau tidak vaksin, berkerumun atau tidak berkerumun, sering mencuci tangan dengan sabun atau tidak, menggunakan masker atau tidak. Merdeka dalam relasi sosial berarti tidak bergantung pada orang atau sesuatu yang lain yang dapat membuat hidup dan dirinya merasakan nyaman
damai, dan tenang menjalani hidup. Merdeka dalam arti perjalanan spiritualitasnya dapat menjadi mandiri dan tidak bergantung pada orang lain atau sesuatu yang melekatkan hidupnya pada materi atau seseorang. Kedua, merdeka dalam arti menggunakan keleluasaan bertindak, baik di realitas sosial maupun melalui virtual, dengan disertai kesadaran etis sebagai sikap tanggung jawab sosialnya kepada Allah dan sesamanya. Kemerdekaan Indonesia sebagai hak asasi, bebas dari penjajahan dan penindasan bangsa lain, sekaligus ajakan untuk mewujudkan misi luhur keadilan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh warga bangsa Indonesia. Tuhan adalah pokok kehidupan kita semua. Mari kita datang baginya dan puji bagi kemuliaan namanya melalui Kidung Jemaat 336 bait 1 dan 2. Indonesia negaraku. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita satukan hati untuk menaikkan doa kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, di hari Sabat, hari perhentian ini, kami ingin bersama-sama untuk mengkuduskan untuk kemuliaan Tuhan. Untuk kami bersama mengkhususkan hari ini, bersujud ke hadirat Tuhan. Karena Engkau sangat mengasihi dalam kehidupan dunia, kehidupan bangsa-bangsa, kehidupan gerejamu, dan juga kehidupan keluarga kami. Sehingga pada kesempatan yang indah ini kami boleh berkumpul bersama, untuk kami memuliakan nama Tuhan, untuk kami bersimpuh di hadapan Tuhan, untuk kami mendapatkan pembaharuan dari Tuhan melalui sabda dan melalui berkat-berkat Tuhan. Tuhan Bapa Surgawi, namun kami juga menyadari dalam kehidupan kami masih banyak kekurangan. Ada dosa kesalahan yang senantiasa terjadi dalam kehidupan kami. Sungguh kami manusia yang seringkali bebal, mengeraskan hati kami, sehingga kami senantiasa melakukan hal yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Pada kesempatan ini ya Tuhan, kami mengakui segala dosa dan kesalahan kami menyesali akan segala dosa dan kesalahan kami. Ampunilah ya Tuhan, dosa dan kesalahan kami. Tuhan Bapa Surgawi, kami rindu akan pembaharuan kekuatan dari Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan kepada kami, dan kiranya Roh Kudus-Mu menerangi hati pikiran kami, sehingga kami mampu untuk mendengar, meresapi, dan kami setia untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Pakailah hamba-Mu yang akan melayankan firman Tuhan. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Pembacaan sabda Tuhan diambil dari Yohanes 6 ayat 35, dilanjutkan ayat 41 sampai dengan 51. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia, karena ia telah mengatakan, "Akulah roti yang telah turun dari sorga." Kata mereka, "Bukankah ia ini Yesus, anak Yusuf, yang ibu bapanya kita kenal? Bagaimana ia dapat berkata, 'Aku telah turun dari sorga'?" Jawab Yesus kepada mereka, "Jangan kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam Alkitab, nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah, dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa, hanya dia yang datang dari Allah, dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia." Demikian sabda Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sejak penciptaan manusia, Tuhan sudah memberikan kebebasan kepada manusia, memberikan kemerdekaan kepada manusia, di mana manusia bisa memilih apakah dia akan taat akan firman Tuhan atau tidak. Tuhan sudah mengingatkan kepada Adam dan Hawa, kalau dia taat kepada Tuhan, maka dia akan selamanya berada di Taman Firdaus, berada di dalam kedamaian. Tetapi kalau Adam dan Hawa memilih tidak taat kepada firman Tuhan, maka dia akan mengalami kesengsaraan, bahkan kematian. Manusia Adam dan Hawa diberikan kemerdekaan untuk menentukan kehidupannya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itulah hakikat kemerdekaan yang sesungguhnya. Kemerdekaan yang bertanggung jawab. Sebagaimana bacaan kita di dalam
Injil Yohanes 6 ayat 35 sampai ayat 41 sampai dengan 51. Bagaimana orang banyak mendengarkan apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Pengajaran Tuhan Yesus Kristus di mana Tuhan Yesus mengumpamakan dirinya adalah sebagai roti. Sebagai makanan utama dalam kehidupan manusia. Namun Tuhan Yesus juga tidak memaksa supaya manusia mau makan dari roti yang menjadi perumpamaan dari Tuhan Yesus Kristus. Yesus memberikan kemerdekaan, memberikan kebebasan kepada para pengikutnya. Apakah dia akan mau makan roti hidup, yaitu Tuhan Yesus, mau percaya kepada Tuhan Yesus, ataukah dia tidak menerima, tidak percaya, tidak mau menerima roti kehidupan, yaitu Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Manusia tetap diberikan kebebasan oleh Tuhan Allah di dalam karya Tuhan Yesus Kristus, yaitu kemerdekaan untuk menerima, percaya Yesus atau tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tetapi untuk orang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus memang ada karya Roh Kudus, karya Allah yang menyertainya. Tidak sepenuhnya itu adalah dari manusia. Tetapi peran Roh Allah di sini hanyalah menerangi hati pikiran manusia. Roh Allah adalah menuntun. Manusia masih memiliki kebebasan apakah dia mau menerima tuntunan dari karya Roh Kudus itu atau tidak. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jika manusia menjatuhkan pilihan untuk percaya, untuk menerima, karena ada tuntunan dan karya Roh Kudus dalam kehidupannya, maka dia akan memperoleh kehidupan yang kekal. Dia tidak akan haus, dia tidak akan lapar. Berarti dia akan menerima anugerah, kebahagiaan, kedamaian, keselamatan yang sempurna. Dengan demikian orang yang menerima dan percaya kepada Tuhan Yesus itu juga diberikan kemerdekaan. Merdeka dari pengaruh dari kuasa dosa, kuasa kematian. Dia memiliki kemerdekaan untuk melakukan kebaikan, untuk melakukan cinta kasih, untuk melakukan apa yang difirmankan oleh Tuhan. Orang percaya dalam melakukan firman Tuhan, hendaklah jangan terbeban, tetapi dilakukan dengan penuh sukacita, karena telah diberikan kemerdekaan dari kuasa dosa dan diberikan kemerdekaan untuk melakukan kebaikan itu sendiri. Bapak, Ibu, dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika kita memilih untuk tidak percaya, juga boleh, karena kita memang diberikan kemerdekaan. Tetapi kita akan berada di bawah kuasa dosa. Kita akan berada di bawah kuasa maut, kuasa kematian. Mungkin secara kedagingan duniawi, kita bebas melakukan segala sesuatu sesuai dengan nafsu, sesuai dengan keinginan kita, egoisme kita. Dan itulah pengaruh dari kuasa roh jahat yang membawa kebahagiaan yang semu, tetapi sebenarnya menuju kepada penderitaan ataupun kematian yang kekal. Dalam masa bulan kemerdekaan, di mana kita menghayati akan arti kemerdekaan yang dianugerahkan Tuhan kepada bangsa dan negara kita, Indonesia. Saat ini Tuhan berfirman, bagaimanakah kita menggunakan kemerdekaan yang telah dianugerahkan oleh Tuhan.
Tuhan menghendaki supaya kita bisa menggunakan kemerdekaan itu dengan tanggung jawab. Yaitu dengan mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan, apa yang kita pilih, apa yang kita tetapkan. Itu bisa dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Allah. Dan juga bisa dipertanggungjawabkan kepada sesama kita. Apakah yang kita lakukan itu akan membawa kemerdekaan yang sejati, yang sesungguhnya, yaitu kedamaian, cinta kasih, keadilan, kesejahteraan bagi manusia. Bukan hanya bagi diri kita sendiri, tetapi juga bagi sesama kita. Terlebih bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita berada di dalam kondisi yang sulit. Kita bersama-sama berada dalam situasi yang berat karena memang ada di dalam pandemik virus COVID-19 ini. Setiap hari kita juga diperhadapkan kepada kebebasan untuk memilih apakah kita akan melakukan protokol kesehatan atau tidak dalam aktivitas kehidupan ini. Dalam kita berjumpa dengan saudara-saudara kita, dalam kita melakukan tugas-tugas kita, pekerjaan kita. Dan saat ini juga pemerintah sedang gencar-gencarnya untuk melakukan vaksinasi kepada masyarakat. Supaya masyarakat punya daya tahan, imunitas secara bersama. Bukan berarti akan 100% akan bebas dari COVID. Tetapi jika kena COVID, tidak akan seberat kalau belum vaksin. Namun kita diberikan kebebasan, kemerdekaan apakah kita akan ikut vaksin atau tidak. Jika kita menggunakan kemerdekaan ini untuk ikut vaksin, ini adalah kemerdekaan yang bertanggung jawab. Karena kita akan menjaga imunitas di dalam diri kita, dan itu berdampak kepada imunitas di tengah keluarga kita. Imunitas di dalam masyarakat kita. Di dalam kita berjemaat juga. Demikian juga di dalam kita melihat jika ada saudara kita yang berada dalam kesusahan, di dalam kesulitan bahkan dalam sakit, kita juga memiliki kemerdekaan, kebebasan apakah kita akan menolong, membantu, menghibur, menguatkan saudara kita atau tidak. Di dalam kondisi pandemik tidak mudah untuk melakukan cinta kasih kepada sesama. Kita berada dalam situasi yang dilematis. Apakah kita akan menyatakan kasih, kepedulian kita, perhatian kita kepada sama, atau kita hanya akan mementingkan, mempedulikan keselamatan, kesehatan diri kita sendiri. Mari kita gunakan kemerdekaan dengan penuh tanggung jawab kepada Tuhan, dengan sesama kita. Jikalau kemerdekaan ini kita isi dengan kehidupan yang bertanggung jawab kepada Tuhan dan sesama kita, untuk mendatangkan damai sejahtera, karena kita percaya kepada Tuhan Yesus yang akan senantiasa menyertai dalam kehidupan kita. Tuhan akan memberkati kita, melindungi kita. Tentu Tuhan juga akan memampukan kita untuk berbuat yang baik, yang benar, melakukan cinta kasih seperti Tuhan Yesus sebagai roti kehidupan bagi manusia. Demikian juga hendaknya orang-orang percaya, kita juga menjadi roti kehidupan bagi sesama kita, terlebih bagi mereka yang berada dalam keadaan yang sulit, yang berada dalam kesusahan, dalam penderitaan. Supaya mereka merasakan cinta kasih Allah melalui kehidupan kita. Selamat merayakan kemerdekaan bangsa kita dengan menggunakan kemerdekaan yang bertanggung jawab. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita tunduk kepala. Kita meresapi firman Tuhan di dalam saat teduh.
Saat teduh, mulai. Saat teduh cukup. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, mari kita bersama-sama untuk berdoa. Kita akan menaikkan doa syukur dan syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, sungguh indah firman-Mu yang Engkau nyatakan kepada kami semua saat ini. Tuhan memberikan kebebasan, kemerdekaan kepada kami. Tuhan memperlengkapi kami dengan akal budi untuk kami bisa menggunakan kemerdekaan kami dengan penuh tanggung jawab. Bahkan Tuhan boleh hadir dan menolong kehidupan kami, menerangi hati pikiran kami dengan kuasa firman dan roh, supaya kami bisa menggunakan kemerdekaan yang bertanggung jawab di hadirat Tuhan, dan juga di tengah kehidupan bersama, supaya kami tidak senantiasa dibawa dalam kuasa dosa, kuasa kegelapan, tapi kami boleh berada dalam kuasa Roh Kudus-Mu, di dalam kuasa firman Tuhan, untuk kami melakukan kemerdekaan yang sejati, yang bertanggung jawab untuk kemuliaan nama Tuhan. Berikan hikmat kepada kami semua masing-masing, baik kami selaku orang tua maupun anak-anak, supaya kami dapat menggunakan kemerdekaan di tengah kehidupan keluarga kami dengan bertanggung jawab dengan baik. Supaya keluarga kami pun merasakan kedamaian, keadilan, cinta kasih, kerukunan, karena kami masing-masing menggunakan kemerdekaan dengan baik dan benar. Lebih luas dengan sesama kami, tetangga kami, di dalam pergaulan kehidupan kami. Kiranya juga Tuhan melengkapi kami dengan kesetiaan untuk melakukan firman Tuhan, untuk menyatakan cinta kasih Tuhan, supaya kami tidak hanya mengasihi diri kami, tetapi kami juga mengasihi sesama kami, sebagai wujud dalam kami mengasihi kepada Tuhan. Tuhan Bapa Surgawi, perkenankan kami menaikkan doa syafaat kami ke hadirat Tuhan. Terlebih bagi bangsa dan negara kami di bulan kemerdekaan ini. Kami bersuka cita, kami merasakan kegembiraan karena Tuhan masih memberikan kemerdekaan kepada bangsa dan negara kami. Namun perjuangan untuk mengisi kemerdekaan, mencapai masyarakat yang adil dan makmur tidaklah mudah. Banyak kendala, banyak hambatan, banyak persoalan yang masih menindih dalam kehidupan bangsa dan negara kami. Oleh karenanya Tuhan, kiranya Tuhan menganugerahkan hikmat kepada para pemimpin bangsa dan negara kami, sehingga mampu untuk mengambil keputusan yang adil, yang benar, yang membawa ke dalam kesejahteraan, terlebih yang membawa bangsa dan negara ini segera lepas dari pandemik virus COVID-19. Berikan kami kesatuan hati, kesatuan sebagai anak-anak bangsa, untuk tetap menjaga kemerdekaan yang Tuhan berikan ini, sehingga kami boleh mencapai apa yang menjadi cita-cita bangsa dan negara kami, masyarakat yang adil dan makmur. Tuhan Bapa Surgawi, jauhkan para pelaku pemerintahan dan siapapun yang terlibat dalam penataan kehidupan bersama ini. Jauhkan dari roh korup, roh kesewenang-wenangan, yang membawa kehidupan ini menjadi tidak baik, menjadi perselisihan yang tak ada hentinya. Namun gantikan ya Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami mampu untuk menjalin persaudaraan, walaupun kami dalam perbedaan.
tetapi kami merasakan satu bangsa, satu kesatuan yang Tuhan berikan kemerdekaan, kekayaan yang Tuhan berikan, anugerah yang sangat besar kepada bangsa dan negara kami ini. Kami juga mohon kehadirat-Mu untuk keberadaan gereja-gereja Tuhan yang Tuhan telah tempatkan di tengah bangsa dan negara kami ini. Kiranya gereja pun dimampukan untuk menjadi garam dan terang, menyuarakan cinta kasih Tuhan di tengah kehidupan ini. Sehingga kehadiran gereja boleh menjadi berkat bagi sekitarnya, bagi masyarakat, bagi bangsa dan negara ini. Para pelayan-Mu, pendeta, penatua, diaken, dan siapapun yang terlibat dalam pelayanan di gereja Tuhan, kiranya juga Tuhan anugerahkan hikmat, Tuhan anugerahkan kesehatan, Tuhan anugerahkan kemampuan untuk menyatakan cinta kasih kepada sesama di tengah bangsa dan negara ini. Tuhan Bapa Surgawi, kami teringat akan keberadaan saudara-saudara kami yang sakit. Oh Tuhan, hanya kepadamu kami mohon, kiranya Tuhan hadir dan menjamah kehidupannya. Berikan kesembuhan, berikan kekuatan, berikan pengharapan. Bahwa di dalam Tuhan Yesus Kristus ada kesembuhan, ada keselamatan. Ada anugerah yang besar, yaitu keselamatan yang sempurna. Sehingga saudara-saudara kami ini segera pulih dan mampu untuk melakukan aktivitas tanggung jawabnya dengan baik. Keluarga yang merawatnya kiranya juga Tuhan berikan kesabaran dan kesetiaan, sehingga menjadi cara dalam Tuhan menganugerahkan kesehatan. Tuhan Bapa Surgawi, anak-anak kami dalam masa studinya menghadapi kesulitan, karena harus studi dengan jarak jauh. Kiranya juga Tuhan berikan semangat, Tuhan berikan kepandaian, Tuhan berikan ketekunan untuk belajar, sehingga tidak putus-putusnya untuk terus belajar dan belajar, untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, keterampilan, menjadi bekal untuk menatap masa depannya yang lebih baik, untuk menata kehidupan yang lebih baik. Terlebih kami orang tua yang senantiasa mendampingi anak-anak kami, kiranya kami juga memiliki kesabaran, ketekunan, supaya anak-anak kami juga mendapatkan kenyamanan dalam belajar. Tuhan Bapa Surgawi, kami juga berdoa untuk pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya dalam lembaga kesehatan, rumah sakit, di dalam merawat saudara-saudara kami yang sakit, lebih yang kena COVID-19 ini. Oh Tuhan, berikan kesembuhan kepada segenap umat-Mu yang sakit karena COVID-19. Jauhkan dari segala sakit penyakit ini, supaya kami bisa pulih, bisa kuat, bisa memiliki kemenangan atas virus COVID-19 ini. Karena Tuhan ada dan bersama dengan kami semua. Tuhan Bapa Surgawi, perkenankan kami naikkan doa kami sebagaimana Tuhan ajarkan kepada kami semua. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebagai pernyataan akan pengakuan iman kita, marilah kita letakkan telapak tangan kanan kita pada dada kiri atas, serta menyatakan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saudaraku yang terkasih, marilah kita mengingat kasih-Nya melalui persembahan yang kita haturkan padanya. Adapun firman yang mendasari dalam kita memberikan persembahan yaitu dari Efesus 5 ayat 20 sampai 21. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Marilah kita nyatakan dengan pujian yaitu dari Kidung Jemaat 287b, bait 1 dan 2. Sekarang bersyukur. Marilah kita haturkan persembahan kita pada Tuhan dalam doa saya hantarkan. Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur kepadamu Bapa buat semua kebaikan dan anugerah-Mu di dalam hidup kami. Terlebih penyertaan dan pemeliharaanmu Bapa yang sungguh kami rasakan sangat sempurna. Terima kasih Bapa buat semua berkat-berkat yang telah Kau curahkan di dalam kehidupan kami hari lepas hari Bapa. Hingga saat ini Kau mendapati kami tidak pernah kekurangan suatu apapun. Kami juga bersyukur Bapa bahwa saat ini Kau mengizinkan kami membawa persembahan kami kepadamu. Inilah persembahan kami Bapa, kami serahkan kepadamu. Kami menyadari persembahan kami ini tidak sebanding dengan kasih-Mu. Tapi Engkau tahu Bapa, kami membawa persembahan ini dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Kiranya Engkau berkenan memberkati dan menyucikan persembahan kami ini, sehingga dapat berguna bagi kemuliaan nama-Mu dan kebesaran kerajaan-Mu di bumi ini. Berikan kami juga kemampuan Bapa untuk mengelola persembahan kami ini, sehingga apapun yang kami lakukan semuanya seturut dengan kehendak-Mu. Bapa, kami juga terima kasih buat firman yang telah Kau berikan kepada kami.
meteraikan dalam hati kami Bapa, sehingga benar-benar menjadi rema di dalam kami menjalani hari-hari kami. Terlebih berikan kami kemampuan Bapa, sebagai anak-anak yang telah Kau selamatkan, berikan kami hati-Mu, hati yang mau berbagi kasih kepada sesama kami, seperti yang telah Kau berikan kepada kami juga. Ini doa kami Bapa. Sebentar kami juga akan mengakhiri ibadah kami ini, dan kami mau melanjutkan aktivitas kami dalam kehidupan kami, di masyarakat kami. Bapa, kami minta pimpinan-Mu, Roh Kudus-Mu membimbing Bapa setiap langkah kehidupan kami, sehingga apapun juga yang kami lakukan, semuanya seturut kehendak-Mu saja. Dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Kami berdoa bagi semua jemaat dimanapun mereka berada. Tuhan, lindungi, sertai, dan berkati mereka semuanya. Ini doa kami Bapa. Kami minta dan kami serahkan hanya dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudaraku, rayakanlah setiap perjumpaan dengan Kristus di dalam kehidupan saudara. Kini, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus dengan memperlakukan kasih di tengah dunia. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan, sumber kehidupan, kini dan selamanya. Bapak, Ibu, dan saudaraku, mari kita undur dari ibadah ini dengan penuh sukacita dan semangat, dan kita wujudkan hidup sebagai orang yang merdeka. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.
Tuhan.